Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruska Rahmat Wahyudi dengan NIM 120130044 dari program studi Teknik Elektro tahun 2020 dari kelas Sistem Sinyal dan Sistem di kelas RA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kamus sinyal sistem kelas RA di pekan kedua. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poinnya. Sini ini merupakan bentuk dari overlap-nya yang sudah saya bentuk, dan ini adalah hasil jadi di PDF-nya. Baiklah, langsung saja masuk ke PDF-nya. Oke, kita akan melanjutkan mengenai tugas selanjutnya dari tugas kamus di minggu kedua. Oke, untuk pembahasannya, yakni untuk yang minggu kedua ini tentang matematika deskripsi of signal. Untuk kosakata yang saya pilih yang pertama, yakni continuous, yakni suatu sinyal atau yang dilambangkan dengan xt dikatakan sebagai sinyal waktu kontinu atau sinyal analog ketika dia memiliki nilai real pada keseluruhan rentang waktu t yang ditempatinya. Sinyal waktu kontinu dapat didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut, yakni ft itu mulai dari minus tak hingga tak hingga. Dengan keterangan itu ini pengganti dari lambang tak hingga. Pada sinyal kontinu, variabel independen yang berdiri sendiri terjadi terus-menerus dan kemudian sinyal dinyatakan sebagai sebuah kesatuan nilai dari variabel independen. Pada sinyal kontinu terdapat dua fungsi, yakni fungsi rem dan fungsi step. Sebuah fungsi step dapat diwakili dengan suatu bentuk matematis sebagai berikut. Ini merupakan gambar atau grafik dari gambar fungsi step dan fungsi rem. Kemudian lanjut untuk kosakata kedua yang saya pilih mengenai transformasi. Penggunaan metode transformasi pada setiap kontinu matematika muncul dalam upaya menjelaskan gejala alam atau fisika secara simbolik dan konsisten. Misalnya, rumus Newton, F sama dengan M kali A, muncul untuk menjelaskan bahwa benda yang jatuh akan bergerak semakin lama semakin cepat. Di bidang analisis sistem, nama Fourier sangat terkenal dalam upaya menjelaskan gerakan mekanis yang periodis dan pada pegas. Fourier membuat rumusan yang disebut transformasi Fourier. Gerakan mekanis dalam hal ini disebut sinyal, dan Fourier menyatakan bahwa setiap sinyal yang periodes dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear sinyal-sinyal sinusoidal. Transformasi Fourier dari respon impuls sebuah sistem disebut juga respon frekuensi atau dilambungkan dengan HJW. Transformasi Fourier dari HT, respon frekuensi. Respon frekuensi memperlihatkan bagaimana sistem mengubah amplitudo dan fase sinyal masukkan periodes yang berfrekuensi. Respon frekuensi seringkali digambarkan dalam bentuk grafik, yaitu grafik magnitudo dan grafik fase. Lebih lanjut, tentang penggambaran respon frekuensi secara grafis akan dibahas pada bab tentang beda plot. Transformasi Fourier banyak dipakai di bidang, khususnya pada bidang komunikasi. Di samping transformasi Fourier, untuk sinyal kontinu sering digunakan transformasi Laplace. Dalam transformasi Laplace juga, sebuah sinyal sembarang dinyatakan sebagai kombinasi linear sinyal-sinyal eksponensial kompleks. Dengan persamaan S sama dengan R plus JW sama dengan bilangan kompleks. Ini merupakan contoh dari sinyal sembarang dinyatakan sebagai kombinasi linear sinyal-sinyal eksponensial kompleks, atau dibaca dengan HT sama dengan 1/2 VJ integral dari H ST ds dengan batas A sampai B. Kemudian
ada konstanta HS dihitung dengan rumusan HS sama dengan integral dari HT P pangkat min ST dt. Batasnya dimulai dari minus tak hingga tak hingga. Atau ini biasa disebut dengan konstanta HS. Oke, lanjut untuk kosakata yang ketiga yang saya pilih, yakni mengenai integral. Pengintegralan fungsi fx yang ditulis sebagai fx dx disebut integral tertentu. Dari xf, jika xf antiturunan dari xf, maka fx dx fx plus c. Ini merupakan rumus umum dari proses penintegralan. Dengan c merupakan konstanta. Ada dua jenis integral yang akan dipelajari pada bagian ini, yakni integral dan tak tentu dari fungsi aljabar dan integral tak tentu dari fungsi trigonometri. Penerapan integral tak tentu. Yang pertama, untuk menentukan suatu fungsi jika turunan dari fungsinya diberikan. Dan yang kedua, untuk menentukan posisi, kecepatan, dan percepatan suatu benda pada waktu tertentu. Dan ini merupakan rumus umum dari proses perintegralan, yakni integral fx dx sama dengan fx plus c, di mana c merupakan konstanta. Lanjut, teknik-teknik penintegralan. Sering kita jumpai fungsi-fungsi yang akan diintegralkan tidak sesuai dengan rumus dasar integral, dan tidak sedikit fungsi tersebut diberikan dalam bentuk yang sangat rumit. Pada subbab ini, kita akan membahas dua teknik pengintegralan untuk menyelesaikan integral dengan fungsi seperti itu, yakni integral substitusi dan integral parsial. Untuk penjelasannya di sini kita akan memfokuskan pada integral substitusi. Bentuk substitusi tidak sama bentuk pengintegralan, bisa dikerjakan dengan menggunakan rumus. Ini merupakan rumus dari integral substitusi, yakni integral AXN dx sama dengan A per N plus 1, XN plus 1 plus C. C merupakan konstanta, dan ini merupakan bentuk persamaan integral secara umum, atau yang biasa digunakan pada saat kita melakukan suatu penintegralan pada aljabar. Banyak bentuk-bentuk kelihatannya rumit sehingga tidak bisa diselesaikan dengan rumus di atas, karena itu dibutuhkan suatu cara lain untuk menyelesaikannya. Pada bagian ini akan dibahas teknik integrasi yang disebut metode substitusi. Konsep dasar dari metode ini adalah dengan mengubah integral yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Kita balik lagi ke konsep ini. Jadi konsep ini merupakan proses perintegralan yang sering digunakan dengan cara yakni pada nilai konstantanya itu dibagi pangkat plus 1, dan nilai dari x-nya itu ditambah, dan pangkatnya juga ditambah 1. Plus C, di mana C merupakan konstanta. Dan ini merupakan bentuk dari proses perintegralan yang paling sederhana. Kemudian lanjut ke kosakata yang saya pilih, yakni yang keempat tentang Dirichlet. Fungsi Dirichlet merupakan fungsi karakteristik dari himpunan bilangan rasional atas bilangan real. Penemu fungsi Dirichlet yaitu Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet pada 13 Februari 1805 sampai 5 Mei 1859. Ia merupakan matematikawan asal Jerman yang dihargai karena definisi formal modern dari fungsi. Fungsi karakteristik dari Dirichlet menyatakan derajat keanggotaan suatu unsur terhadap suatu himpunan. Kaitannya dengan pembahasan kali ini, fungsi tersebut akan bernilai 11 jika bilangan rasional dan bernilai 00 jika bilangan irasional. Ini merupakan grafik fungsi dari Dirichlet. Secara matematis, definisi dari fungsi Dirichlet dapat dituliskan sebagai berikut. Didefinisikan fungsi FR dengan fx jika dia 1, x q, dan jika dia 0, x r min q. Fungsi tersebut tidak kontinu pada setiap titik di R dengan menggunakan teorema konvergensi barisan untuk kontinuitas. Untuk Dirichlet ini sendiri memiliki syarat. Misalkan ft adalah fungsi yang licin
yang licin bagian demi bagian, berperiode 2L. Maka deret Fourier konvergen 1 ke nilai ft untuk setiap titik di mana fungsi fungsi f continue. Dan yang kedua, syaratnya ke nilai setengah ft0 plus f0 plus ft0 minus bagi tiap titik t0 di mana fungsi f discontinue. Oke, untuk yang kelima, kata yang saya pilih yakni mengenai impuls. Respon impuls T dapat ditentukan dengan melihat luaran sistem pada saat diberi masukan berupa unit impuls atau Pt dengan menggunakan prinsip linear dan time invariant. Maka respon impuls menggambarkan suatu sistem LTI secara utuh. Dengan demikian, luaran sistem LTI dapat ditentukan untuk masukan apapun selama respon impulsnya diketahui. Secara matematis, luaran YT merupakan hasil konvolusi antara masukan XT dengan respon impulsnya T. Ini merupakan rumus yang dijelaskan pada penjelasan di atas. Jadi YT sama dengan XT dikali XT. Pada gambar terlihat bahwa unit impuls merupakan sinyal dengan amplitude tak hingga dan lebar 0, sementara luas dari unit impuls bernilai 1. Ini merupakan gambar grafik yang pertama, yakni unit impuls, dan yang kedua merupakan pulsa durasi singkatnya. Secara fisik sangat sulit, bahkan tidak mungkin untuk membangkitkan unit impuls. Unit impuls merupakan keadaan ideal yang bermanfaat dalam analisis matematis. Dalam penerapan praktis, unit impuls diaproksimasi dengan pulsa berdurasi singkat. Impuls yang disebut dalam jangka respon impuls umumnya merupakan durasi pendek sinyal waktu domain. Untuk sistem waktu kontinu, ini adalah fungsi delta Dirac. Sedangkan untuk sistem waktu diskrit, fungsi delta Kronecker biasanya digunakan. Respon impuls suatu sistem sering dianotasikan sebagai untuk sistem waktu kontinu atau untuk sistem waktu diskrit, didefinisikan sebagai waktu keluaran yang dihasilkan ketika impuls diterapkan pada impuls sistem. Oke, itulah penjelasan saya mengenai 5 kosakata kamus kosakata yang saya jelaskan pada kali ini mengenai materi tentang matematika deskripsi dari sinyal. Di mana yang saya ambil tadi dapat saya simpulkan, yakni pertama mengenai kontinu, kedua mengenai transformasi, ketiga tentang integral, yang keempat tentang Dirichlet, dan yang kelima tentang impuls. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai kamus 5 kosakata di minggu kedua kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.